Sehingga neraka itu akhirnya terpecah-pecah, pengen nerekam satu-satu biar mantap gitu kan. Makanya Allah menyebutkan dengan tamayyazu minal ghaib. Nah, kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali sekumpulan orang masuk ke dalamnya, faujun dari kata afwaja tadi, artinya sekelompok orang dan berbondong-bondong, maka dalam surat An-Nasr dengan istilah afwaja. Masuk Islam afwaja, sekumpulan orang atau berbondong-bondong. Apa maknanya ibu-ibu? Jadi nanti di hari kiamat itu mereka manusia itu sesuai dengan komunitasnya dan sesuai dengan orang-orang yang di dekatnya, yang kemudian Allah akan mengelompokkan mereka. Makanya dalam satu ungkapan, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Di hari kiamat itu nanti seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta orang-orang yang saleh, kalau kita cinta ulama, kalau kita cinta Rasul, ya insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau yang kita cintai ini adalah orang-orang kafir yang mereka nggak beriman, ya kita akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir kan gitu. Maka di dalam ayat ini disebutkan kullan ulqiya fiha faujun. Jadi berkelompok-kelompok itu manusia nanti di hari kiamat. Orang Yahudi ya dengan orang Yahudi, orang Nasrani ya dengan orang-orang Nasrani, orang soleh ya dengan orang yang saleh kan begitu. Orang mujrim, mereka orang-orang yang pelaku dosa ya akan dikumpulkan sama dengan komunitasnya mereka, gitu ya. Orang ateis juga akan dikumpulkan juga sama-sama orang ateis nanti di hari kiamat. Maka dalam surat As-Saffat ayat yang ke-22 disebutkan, uhsyurul ladina zalamu azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkan orang-orang yang zalim itu wa azwajuhum, dan beserta teman sejawat mereka. Wa ma kanu ya'budun, dan mereka dulu tidaklah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi dalam surat As-Saffat ayat 22 pun juga menguatkan bahwa manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan ya komunitasnya, orang yang mereka cintai, teman sejawat mereka ya. Makanya disinilah pentingnya kita selalu bersama orang yang saleh, ya kan? Selalu berkumpul, duduk, ngaji bareng dengan orang yang saleh, supaya kita ya dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Kenapa kemudian juga kita mencintai para ulama-ulama, mencintai mereka orang-orang yang saleh, ya supaya kita dikumpulkan dengan mereka. Karena al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ibu yang dirahmati Allah, ya. Seperti halnya juga dalam surat Az-Zumar ya. Dalam surat Az-Zumar ayat 71 kan disebutkan juga sama. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang kafir itu akan digiring nanti di neraka jahanam zumara. Apa artinya zumar? Az-zumar, rombongan-rombongan. Jadi kelompok-kelompok, rombongan-rombongan ya. Maka rombongan ini ya berarti kan satu komunitas, satu orang yang selevel sejawat dengan mereka. Itu rombongan mereka ya gitu. Berarti nggak akan satu rombongan mukmin, kafir, kemudian macam-macam. Tidak. Artinya Allah akan menggiring mereka itu sesuai dengan rombongan dan kelompok mereka masing-masing. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika mereka sudah digiring ke neraka, maka penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir? Apakah dulu kalian nggak pernah didatangkan orang yang memberi peringatan? Jadi malaikat nanya dulu nih, sebelum para penghuni neraka jahanam ini masuk, maka malaikat nanya dulu ya. Apakah tidak datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Kok sampai-sampainya kalian masuk neraka? Maka orang-orang kafir menjawab, qalu bala, benar. Qad ja'ana nadhir, sungguh dulu
telah datang orang yang memberi peringatan kepada kami, mereka para nabi, para rasul, para kiai-kiai, dai-dai, ustaz-ustaz yang memberi peringatan kepada kami, fakadzabna. Tapi kami tidak membenarkan, bahkan kami mendustakan mereka, kami tolak mereka, kami ingkar kepada mereka. Yang kemudian disitulah Allah mengatakan in antum fi dhalalin mubin. Jika demikian, kalau mereka tidak mengikuti orang yang memberi peringatan, berarti berada di dalam kesesatan. Ya. Nah, maka disinilah yang kemudian menjadi penyesalan orang-orang kafir di neraka jahanam adalah lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dahulu kita ini mendengar dengan baik, kemudian mentaatinya, kemudian kita berpikir apa yang mereka sampaikan kepada kita, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka enggak mungkin kita akan berada di neraka sa'ir. Kalau nasma' wa na'qil, kalau kita mendengar dan berpikir. Maka ibu-ibu, menjadi pelajaran kita adalah kalau orang kafir itu tidak mendengar dan tidak berpikir, berarti minimal ketika ada orang yang memberi peringatan, memberi kebaikan kepada kita, harus ada dua hal yang kita lakukan untuk hidayah itu bisa masuk. Apa itu? Nasma' wa na'qil, mendengar dan berpikir. Jadi dengarkan dulu, dengarkan. Jangan sampai kemudian ada orang yang pengen bicara terus sudah disela duluan. Coba dengarkan baik-baik, dengarkan dulu. Terus apa yang kita dengarin kemudian coba kita renungkan, kita pikirkan. Oh iya, ternyata betul. Jadi maka kenapa kemudian di antara orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang sombong, karena mereka menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran yang disampaikan. Mereka nggak mau mendengar. Maka mendengar itu sesuatu yang akan membuat hidayah itu masuk dalam diri kita. Mendengar dulu, mendengar dulu. Jadi jangan banyak ngomong dulu deh, jangan banyak bicara dulu. Dengarkan dulu, baru kita renungkan, baru kita bisa renung. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat hidayah kan juga karena mendengar, dan kemudian beliau merenungkan. Ketika dibacakan surat Thaha kepadanya, ya kan? Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Umar bin Khattab dalam kondisi jahiliyah mendengar. Lalu kemudian beliau merenung. Oh iya, ini Qur'an, ternyata benar ini Qur'an. Ya akhirnya Allah turunkan hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah, maka faktor untuk kita mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, paling tidak dua hal ini, nasma' dan na'qil, mendengar dan berpikir. Mendengar dan berpikir. Nah, kemudian yang selanjutnya, fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Maka kemudian akhirnya orang-orang kafir itu pun mengakui dosa-dosa mereka, ya, dan amat jauhlah rahmat Allah bagi mereka orang-orang penghuni neraka sa'ir, ya. Fasuqan tadi kita artikan adalah jauh, artinya jauh dari rahmat Allah. Padahal Allah itu menyatakan di hari kiamat itu nanti masih ada 99 rahmat yang Allah ingin bagikan kepada hamba-hambanya. Kita hidup di dunia ini hanya merasakan satu rahmatnya Allah yang menjadi rebutan seluruh umat manusia. Ini satu rahmat Allah. 99 rahmat Allah akan Allah berikan nanti di hari kiamat. Nah, orang yang berada di neraka sa'ir fasuhqan, mereka amat jauh untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya yang enggak dapat rahmat Allah. Berarti yang dapat hanya 99 rahmat Allah tadi hanya dibagikan kepada mereka yang ada di surga tentunya. Nah, maka ini yang disebutkan di ayat ke-11, dan ayat yang terakhir di ayat 12 dikatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Tuhan mereka bil ghaib,
Gaib itu artinya sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, sesuatu yang tidak kelihatan. Apa maksud sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka dengan gaib? Ada dua penafsiran di sini. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah mereka takut terhadap hal-hal yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan. Hari kiamat itu kan yang gaib. Kemudian ya yaumul mizan, kemudian ya yaumul hisab, ya sirat, ya neraka jahanam, ya. Ini kan masih gaib, ya. Masih sesuatu yang belum terlihat oleh mata manusia. Maka maksud dari ayat ini, penafsiran yang pertama adalah mereka yang takut dengan hari kiamat secara keseluruhan, dan hari kiamat sesuatu yang gaib. Maka siapapun orang yang takut dengan hari kiamat, siapa yang takut dengan hari pembalasan, maka disitulah orang pasti akan mengerjakan kebaikan, karena nanti akan dibalas di hari kiamat. Dan siapa yang takut dengan siksa api neraka, dengan adab tentu mereka menjauhi dosa-dosa yang mengantarkan kepada neraka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksud dari yakhshawna rabbahum bil ghaib ini adalah mereka takut kepada Allah tatkala bersendirian. Mereka takut kepada Allah ketika dalam kondisi sendiri. Dan dalam kondisi sendiri juga mempunyai dua makna lagi. Makna yang pertama adalah mereka takut kepada Allah dengan kondisi sendiri. Yang pertama dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Jadi ketika dia sendiri justru ibadahnya makin kencang. Ibadahnya makin kuat ketika dalam kondisi sendiri, ya. Karena dia ingin menjaga keikhlasannya, ingin menjaga kemurnian ibadahnya untuk Allah semata, tidak ada penyakit-penyakit riya yang masuk ke dalam amal tersebut, sehingga justru dalam kondisi sendiri dia beribadah, dia menjalankan ketaatan itu lebih semangat daripada dengan banyak orang. Rata-rata kebanyakan orang semangat ibadah itu kan kalau ada orang banyak, kalau ada orang banyak semangat ibadah, ya kan? Kalau ada orang banyak semangat, ya itu wajar. Itu kan hal yang biasa, ya. Kita ngaji bareng gini kan bisa duduk 1 jam, ya kan? Coba kalau di rumah ngaji, kemudian apalagi ditadaburi, ya kan? 1 jam nggak kuat itu. Paling hanya kuat berapa menit, ya? Hilang-hilang. Nah, ini orang justru ketika dalam kondisi sendiri lebih semangat. Dia malah semangat ngajinya, ya kan? Kemudian dalam kondisi ketika di waktu malam justru dia memperpanjang memperpanjang sholatnya, ya kan? Justru memperpanjang sholatnya dalam kondisi malam, ya kan? Kalau kita kan sendiri malah sholatnya al-ikhlas, ya. Keikhlasan. Iya, menjaga keikhlasan. Jadi bacanya surat al-ikhlas. Usaha. Kan kita kalau sendiri biasanya kan pengen cepat malah, ya kan? Iya. Ini orang yang dalam kondisi sendiri malah justru lebih semangat ibadahnya. Tuh. Ini kan luar biasa tuh. Makanya yang demikian lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka bagi mereka itu ampunan dan pahala yang lebih besar. Karena ini orang yang di atas rata-rata, ya. Orang di atas rata-rata. Rata-rata orang, kebanyakan orang semangat dengan orang lain, dengan banyak orang, dengan ada komunitas. Tapi ini sendiri saja itu dia dalam kondisi yang lebih semangat lagi. Maka Allah katakan maghfiratun wa ajrun. Sehingga ibu-ibu kita lihat Nabi SAW dan hadis ini menyatakan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat siapa? Poin yang ke-7 yang terakhir.
golongan yang terakhir yang disebut oleh Nabi di antara 7 golongan yang mendapat naungan? Rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Rajulun, laki-laki atau seseorang, zakarallah, ingat Allah, berzikir, khaliyan, dalam kondisi sendiri, gak ada orang. Fafadat, maka fadat itu artinya dari kata fayadhan. Fayadhan itu artinya banjir. Fadat artinya mengalir air. Ya. Aina, matanya. Ya, maksudnya menangis. Bukan matanya banjir kita. Fafadat aina, sampai meneteskan air mata, sampai menangis. Dalam kondisi sendiri dia ingat dosa-dosanya, dalam kondisi sendiri dia ingat Allah, kemudian menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan sampai meneteskan air mata. Ya. Maka termasuk 7 golongan orang yang mendapat naungan di hari ini. Ya. Nah, ini yang makna yang kedua. Jadi yakhshawna rabbahum bil ghaib, mereka yang takut kepada Allah bil ghaib, dengan ghaib tidak terlihat, maksudnya ketika kita dalam kondisi sendiri. Yang pertama adalah menjalankan ketaatan. Yang kedua, makna yang kedua dari sendiri tadi, selain menjalankan ketaatan, berarti yang kedua adalah ketika dia menjauhi larangan Allah. Nah, ini yang juga susah dan sedikit orang, artinya sama lah tadi, di atas rata-rata orang pada umumnya. Seperti halnya contoh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf yang gak ada orang ketika itu. Tidak ada orang sama sekali dalam satu ruangan tersebut, karena pintu-pintu semuanya sudah tertutup rapat. Dan Allah mengatakan wa ghallaqatil abwab, dan pintu-pintu semuanya sudah tertutup. Wa qalat hayta, kemudian istri Imratul Aziz berkata, kesini. Nah, dalam kondisi sendiri, nggak ada orang, ya, maka Nabi Yusuf bisa menguatkan keimanannya sehingga dia berlepas dari perbuatan dosa, dan disitulah Allah menyebutkan maghfiratun wa ajrun kabir, pahala besar dan pahala yang ampunan. Maka di antara 7 golongan tadi yang kita sebut tadi, kalau poin yang sebelumnya saya sampaikan, orang yang mengingat Allah kemudian sampai meneteskan air mata dan kondisi sendiri, dan juga poin yang sebelumnya, ya, poin sebelumnya di antara 7 golongan yang dapat naungan itu kan rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, orang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya nggak tahu. Padahal tangan kanan dan kiri itu kan selalu bareng, selalu bersama kanan kiri tangannya, kan? Tapi ketika tangan kanan bersedekah, tangan kiri sampai nggak tahu. Saking menjaga keikhlasannya dalam hal menyembunyikan ibadah. Maka menyembunyikan ibadah itu termasuk hal yang positif. Sehingga dalam hadis Nabi kan dikatakan innallaha yuhibbul 'abda taqiyal khafi. Allah itu menyukai orang-orang yang ketika orang itu ibadah itu yang menyembunyikan ibadah. Biar Allah saja yang tahu, nggak perlu orang tahu kalau dia ibadah. Nah, ini tadi yang kedua, ya. Jadi ketika dalam kondisi sendiri, artinya menyembunyikan ibadah supaya Allah saja yang tahu. Makna yakhshawna rabbahum bil ghaib adalah juga takut kepada Allah ketika dia sendiri dan ada kesempatan untuk berbuat dosa. Makanya dalam 7 golongan tadi ada poin yang menyebutkan rajulun dalam hadis itu dikatakan rajulun da'at imra'atun zata mansibin wa jamal faqala inni akhafu. Seperti Nabi Yusuf, seseorang yang diajak
berzina dengan seorang yang cantik, rupawan, jelita, dan mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai kehormatan yang luar biasa di mata manusia dari status sosialnya. Faqala inni akhafullah, maka kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan orang-orang ini termasuk di antara 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat. Maka yakhshawna rabbahum bil ghaib, Allah menyatakan dengan siapa saja yang takut kepada Tuhan mereka dengan gaib. Maksudnya tadi yang sudah kita sampaikan, baik dalam kondisi sendiri, baik dalam kondisi kita menjalankan ketaatan maupun ketika meninggalkan perbuatan dosa, dan dosa ada di depan mata, punya potensi untuk kita jatuh ke dalamnya, tapi dia tidak jatuh ke dalamnya, dan dia takut kepada Allah dari sisi takut bil ghaib, sesuatu yang gaib itu hari kiamat dengan murkanya, dengan nerakanya. Maka Allah menutup lahum maghfiratun wa ajrun karim. Maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan saja sudah cukup sebenarnya untuk kita raih, tapi ternyata Allah masih memberi tambahan wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Mulk ayat 7 sampai ayat 12, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya di ayat 13 dan selanjutnya. Ada banyak hal yang juga bisa kita ambil ibrahnya di ayat 13 dan berikutnya ini. Nanti insya Allah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.